Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salat Nabi oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, di mana ada 3 cara ketika kita mengangkat tangan. Yang pertama yaitu sejajar dengan pundak. Kemudian yang kedua sejajar dengan telinga. Dan yang ketiga yaitu antara pundak dengan telinga. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa Nabi ketika mengangkat kedua tangan itu tangannya tidak terlalu direnggangkan dan juga tidak terlalu dirapatkan, ya, tapi ya biasa saja. Baik, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan juga perlu kita sampaikan bahwa mengangkat kedua tangan di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Sudah pernah kita jelaskan apa bedanya syarat, rukun, wajib, dan sunnah sholat? Belum ya? Baik, yang pertama adalah syarat. Ya, syarat sholat. Kemudian yang kedua, rukun salat. Yang ketiga, wajib salat. Dan yang keempat adalah sunnah salat. Apa maksud daripada syarat, rukun, wajib, sunnah? Kalau syarat, yaitu sebelum atau sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Ya, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholatnya. Jadi harus ada syarat-syarat ini sebelum melaksanakan sholat. Yang apabila hilang salah satu syarat ini, maka tidak sah sholatnya. Kecuali ada udzur. Nah, ini beda pembahasan. Kecuali jika ada udzur. Nah, syarat ini itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu syarat sah sholat dan juga syarat wajib. Ya, syarat sah dan syarat wajib. Ini hanya istilah saja para ulama, ya. Jadi jangan fokus sama istilah-istilahnya ini, tapi lihat pada definisinya. Syarat sah yaitu seperti misalnya dia wajib atau dia harus muslim.
Ya, barang siapa yang kafir, maka dia tidak memenuhi syarat sah sholat. Kemudian dia harus apa? Belum, enggak, wudu ini syarat wajibnya nanti. Berakal. Ya, berakal. Kemudian apa yang ketiga? Ya, sudah balik. Ya, sudah balik. Ya, adapun merdeka nggak ada syarat merdeka di dalam sholat. Artinya budak juga wajib melaksanakan sholat, bukan yang merdeka saja yang diwajibkan sholat. Baik, maka barang siapa yang hilang akal atau dia belum balik, maka tidak diwajibkan sholat. Nah, kemudian yang kedua, atau itu disebut syarat wajib saja, kayaknya lebih cocok ini syarat wajib. Nah, yang berikutnya adalah syarat sah sholat. Apa saja syarat sah sholat? Dia harus menghadap kiblat, ya kan? Kemudian dia harus suci dari hadas. Kemudian pakaiannya juga suci dari najis. Ya, kemudian dia menutup aurat. Apalagi? Tapi ini harus ada. Apabila tidak ada salah satunya, maka tidak sah. Kecuali uzur. Ya, kecuali uzur. Seperti misalnya seorang dia di tengah laut atau dia di tengah hutan, tidak tahu kemana arah kiblatnya, maka boleh dia melaksanakan sholat tersebut, meskipun arah kiblatnya itu salah, karena dia sudah berusaha. Ini sudah kita sampaikan ya pada pembahasan tentang istiqbalul kiblat. Intinya kalau ada uzur dan uzurnya uzur yang syar'i, maka boleh tidak terpenuhi syaratnya, dia tetap boleh melaksanakan sholat itu. Tapi kalau tidak ada uzur namun tidak terpenuhi syarat tersebut, maka sholatnya tidak sah. Atau bisa ditambahkan juga, yaitu sudah masuk waktu sholat. Ya, termasuk diantara syarat sholat yaitu sudah masuk waktu sholat. Barang siapa yang melaksanakan sholat belum masuk waktu sholat, maka tidak sah sholatnya, karena itu syarat. Adapun rincian-rincian waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini insya Allah nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi. Tapi itu yang berkaitan dengan syarat. Adapun rukun, ya hampir mirip dengan syarat, yaitu apa-apa yang harus dipenuhi bagi seorang yang sholat, tapi waktunya itu adalah ketika dia sudah sholat. Kalau tadi sebelum sholat, sekarang ketika sholat. Sama, apabila hilang salah satunya, maka tidak sah sholatnya. Ya, apabila hilang salah satunya, baik disengaja atau tidak, nah itu belum kita tambahkan ya. Baik disengaja atau tidak. Yang syarat tadi ditambahkan yang ini. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, hilang salah satu syaratnya atau hilang salah satu rukunnya juga, maka tidak sah sholatnya, kecuali udzur. Ya, seorang lupa misalnya, ketika melaksanakan sholat, dia lupa, tidak sengaja, kalau ternyata pakaiannya itu ada najisnya. Dia baru ingat habis gendong anaknya, ternyata anaknya pipis, ya kan? Lupa dia ganti baju, akhirnya sampai kering. Kemudian dia melaksanakan sholat, maka berarti dia secara asal tidak memenuhi syarat, sholat. Terus gimana caranya? Dibatalkan atau dilanjutkan? Tetap pakai najis itu dilanjutkan. Kata para ulama, kalau memungkinkan untuk dilepas, maka dilepas dan sholatnya tetap dilanjutkan. Ya, dan sholatnya tetap dilanjutkan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dilepas, maka dibatalkan sholatnya. Seperti misalnya apa dalilnya? Nabi SAW ketika sholat, sandalnya ada apanya? Ada kotorannya. Maka memungkinkan untuk dilepas sama Nabi SAW. Ya enggak? Pernah kan sudah kita sampaikan kan hadits itu, sahabat-sahabat melok nyoplok kabeh itu loh. Ya kan? Saking pinginnya niru Nabi SAW, para sahabat pun ikut melepas sandalnya.
Baru kemudian kata Nabi, Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwa di sandalku itu ada kotoran. Tapi perhatikan di sini, Nabi tidak mengulangi lagi sholat yang ketika masih ada najis itu. Enggak, langsung dilanjutkan sama Nabi SAW. Ya, maka kalau memungkinkan untuk dilepas, misalnya di pakaian, ya, ketika dilepas masih ada pakaian dalamnya, maka dilepas. Dalam kondisi sholat itu dilepas, nggak masalah. Atau misalnya sarungnya, kita baru ingat, nggak sengaja, kalau ternyata sarung ini ada najisnya, maka dilepas ketika melaksanakan sholat itu. Kalau ada apanya? Dalemannya. Kalau nggak ada dalemannya ya jangan. Iya. Maka kalau tidak memungkinkan, dibatalkan. Ya, baru kemudian ganti pakaian yang lebih suci. Ya, ini yang tadi kita sebutkan, disengaja atau tidak disengaja. Kalau tidak terpenuhi syaratnya ini, maka tidak sah. Ya. Nah, sama rukun juga demikian. Kecuali ada udzur. Misalnya, seorang, atau apa saja contohnya rukun sholat ini? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu rukun di dalam sholat. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan, beda. Kalau mengangkat tangannya ini hukumnya apa? Sunnah dalam sholat. Tapi kalau ucapan Allahu Akbar itu wajib, rukun dalam sholat. Kemudian juga membaca surat Al-Fatihah, itu juga rukun di dalam sholat. Kemudian ruku, ya, kemudian i'tidal, sujud dengan 7 anggota sujud. Apa saja 7 anggota sujud? Dahi dan hidung 1, ini jadi 1. Kemudian kedua telapak tangan, berarti sudah 3, ya, kanan kiri. Kemudian kedua lutut, berarti sudah 5. Dan kedua kaki, telapak kaki, ya, nggak boleh ngangkat 1 gini. Kan biasanya ada orang capek Ustaz, jadi kakinya 1 diangkat ke atas gini, ya. Nggak sah, karena ini rukun di dalam sholat, wajib kakinya demi. Adapun Ustaz, apa harus rapat atau benggang? Nah, ini juga bukan termasuk rukun di dalam sholat. Ya, mau kakinya benggang seperti ini tetap sah sholatnya. Ya, jadi nggak harus dirapatkan. Tapi itu rukun di dalam sholat. Adapun wajib, ya, wajib di dalam sholat, kewajiban di dalam sholat adalah maknanya yaitu apabila atau sesuatu yang harus ada di dalam sholat, namun apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau tidak sengaja ditinggalkan, maka cukup dengan apa? Sujud sahwi. Ya, cukup dengan sujud sahwi. Waalaikumsalam. Nah, cukup dengan sujud sahwi. Seperti misalnya seorang lupa membaca tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azim, lupa membaca tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ya, ada doa-doa yang terlewatkan, tasyahud misalnya, ya, dia terlupakan dengan itu. Kalau dia sengaja meninggalkannya itu, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau ternyata dia lupa, tidak sengaja, maka cukup dengan sujud sahwi. Ya, cukup dengan sujud sahwi. Ini wajib di dalam sholat. Adapun sunnah, yaitu sesuatu yang lebih baik ada di dalam sholat, yang apabila ditinggalkan oleh seseorang, maka tidak mempengaruhi sholatnya. Sholatnya tetap sah. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaannya dia, kemudian dia lupa, maka lebih afdolnya dia tetap sujud sahwi. Kalau itu sudah menjadi kebiasaannya. Seperti takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Ya, kemudian bersedekap. Bersedekap ini juga sunnah, ya. Ya, bersedekap itu juga sunnah sholat.
Bukan rukun, bukan kewajiban sholat, tapi sunnah sholat. Apabila seorang melaksanakan sholat dengan tidak bersedekap, apa sah sholatnya? Tetap sah. Ya, tidak bersedekap. Allahu Akbar langsung semua. Cuman dia kehilangan sunnah. Ya, dia kehilangan sunnah. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah juga termasuk sunnah di dalam sholat. Kemudian doa istiftah, itu juga sunnah dalam sholat. Kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah di dalam sholat. Dan yang lainnya. Tapi nanti ada rincian-rincian mana yang termasuk rukun, wajib, sunnah, dan syarat. Ya, insya Allah akan datang penjelasan tentang rincian-rincian itu. Cuman di sini yang kita tekankan itu apa bedanya ketika saya menyebutkan syarat, ketika kita menyebutkan rukun, ketika kita menyebutkan wajib, dan ketika kita menyebutkan sunnah, apa bedanya istilah-istilah ini? Maka nggak perlu saya ulangi lagi nanti ya. Kalau saya mengatakan meletakkan tangan bersedekap, ini termasuk sunnah dalam sholat, maka sudah paham ya maknanya ya. Nah, kita mulai. Wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bihi. Penjelasan tentang meletakkan tangan kanan, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini tangan kiri diletakkan dulu, baru kemudian tangan kanan. Ya, dan perintah dari Nabi untuk bersedekap. Kita baca hadisnya. Kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna 'alal yusra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika salat meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya. Ya, berarti langsung Allahu Akbar, langsung diletakkan. Nggak perlu pakai kanan dulu. Ada sebagian orang itu Allahu Akbar. Kenapa? Karena kanan harus didahulukan daripada kiri. Nah, ya apa kok diputar mana? Nah, kan? Sudah mau diletakkan kanannya, tapi diputar mana? Apa maksudnya? Nah, itu ada filosofi kayak gini nih. Ada orang-orang kakean filosofi. Kenapa kok Sami Allahu liman hamidah kok harus tangannya menghadap ke atas? Iya, filosofinya adalah yaitu kita meraup ampunan Allah. Kita meraih pahala dari Allah. Itu filosofimu itu. Ya, agama tidak dibangun di atas filosofi, tapi agama dibangun di atas dalil. Ya, nggak usah pakai filosofi demikian. Setelah itu, wa kana yaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan, inna ma'syaral anbiya umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nadha'a aymanana ala syama'ilina fis shalah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kami ini para nabi-nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita ketika sholat. Jadi semua Nabi dan Rasul diperintahkan seperti itu oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang sholat, syariat sholat itu bukan hanya syariatnya Nabi, tapi itu juga merupakan syariatnya Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Musa misalnya. Ya, Nabi Musa alaihi salam mengatakan, atau Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Musa dalam surah Thaha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah kepada Nabi Musa. Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan keturunanku di lembah ini. Maksudnya di Mekah, kan ditinggal anak bojone. Siapa? Ismail dan Hajar, ditinggal di Mekah yang tandus, tidak ada pepohonan.
Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar mereka mendirikan sholat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah keturunanku mendirikan sholat untukmu. Menunjukkan bahwa sholat sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Isa alaihi salam dalam surah Maryam, ketika masih dalam buaian ibunya, Nabi Isa mengatakan, Inni Abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi kitab dan aku dijadikan nabi. Dan aku dijadikan berkah dimanapun aku berada. Dan Allah memerintahkan aku untuk sholat dan zakat. Nabi Isa ada sholatnya. Maka para nabi, mereka melaksanakan sholat. Namun terkadang kaifiyah tata cara sholatnya, waktunya, teknis pelaksanaannya bisa saja berbeda antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Namun kalau sholatnya itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dengan puasa. Makanya di sini Nabi mengatakan, kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menunjukkan nabi-nabi yang lain juga diperintahkan puasa. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, berarti puasa ini sudah ada syariatnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini merupakan perintah Allah kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun ini bukan menjadi rukun di dalam sholat dan bukan pula kewajiban di dalam sholat. Ya, ini berdasarkan hadis ini, di mana Nabi SAW mensejajarkan sedekap dengan sunnah dalam sahur, yaitu disuruh mengakhirkan, dan sunnah dalam berbuka disuruh menyegerakan. Ini sunnah ya di dalam puasa. Wajib nggak kita ini sahur itu harus akhir waktu? Kalau kita sahurnya misalnya adzan, biasanya kalau Ramadan jam 4:04 misalnya, boleh nggak kita sahur jam 2 gitu misalnya? Apakah puasa kita jadi batal? Harus akhir jam 4, harus mepet, jadi ngombe langsung adzan gitu. Ya, enggak, itu sunnah di dalam sholat. Sedangkan menyelisihinya itu tidak dikatakan bid'ah, tapi menyelisihinya dikatakan apa? Makruh. Paham nggak jemaah? Antum ketika melaksanakan sahur jam 2, apakah bid'ah maknanya? Tidak, tapi itu makruh, tidak disukai. Yang disukai adalah antum sahur ketika akhir malam, ketika akhir waktu sahur, mengakhirkan waktu sahur. Berbuka juga demikian. Disukai ketika adzan langsung berbuka daripada menunda-nunda berbuka puasa. Ya, daripada menunda-nunda berbuka puasa. Ini bukan bid'ah, tapi makruh, tidak disukai. Ya, makanya kalimat sebagian ustadz, sebagian orang itu yang lidahnya itu abot mau ngomong bid'ah, mereka ganti dengan tidak sesuai sunnah. Ada kan sebagian gitu. Jangan kita ini ngomong bid'ah. Kenapa? Sebagian orang itu alergi dengan kata-kata bid'ah. Maka kalau kita nemu bid'ah, kita ganti, kita terjemahkan dengan tidak sesuai sunnah. Maka itu bahayanya. Karena yang tidak sesuai sunnah gak mesti bid'ah. Terkadang tidak sesuai sunnah itu hukumnya makruh, bukan bid'ah. Maka kalau sudah ditetapkan itu bid'ah, ya ngomong no bid'ah. Ya kenapa kok berat sekali ngomong bid'ah ini? Itu kalimatnya Nabi. Siapa orang yang paling sering ngomong bid'ah? Nabi SAW. Bukan kata orang-orang Wahabi yang paling suka ngomong bid'ah. Nabi yang paling suka ngomong bid'ah. Bayangkan setiap khutbah
Setiap ceramah, setiap kajian Nabi selalu mengatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini kadang orang-orang nuduh itu sembarangan. Mirip penjual sate katanya. Yang suka sering ngulang-ngulang kata bid'ah, berarti dia ini yang pelaku bid'ah. Kenapa? Karena sama seperti penjual sate. Dia yang paling sering ngomong sate. Berarti dia yang jualan sate. Ini apa ini? Nah, yang suka ngomong bid'ah, ya dia itu yang ahli bid'ah katanya. Kita dengarkan dari sebagian orang ini, nggak tahu mungkin sudah karena mentok, ya nggak bisa membantah hujah-hujah ahlus sunnah, ngomong ngawur. Karena yang paling sering mengatakan bid'ah adalah Nabi SAW. Tapi kok jebus itu jemaah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu meletakkan kedua tangan wad'uhuma 'alas sadr. Meletakkan kedua tangan tadi ketika bersedekap di as-sadr, yaitu di dada. Baik. Kita baca di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'ul yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra waruzghi was-sa'idi. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan tangan kanannya pada punggung tangan kirinya. Ya, di punggung sininya. Jadi telapak tangan diletakkan di punggung tangan kiri. Atau pada pergelangannya atau pada lengannya. Ya, jadi di telapak punggung atau di pergelangan itu ini, atau di lengan. Ya, ini riwayat yang datang menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW bersedekap ketika sholat. Kemudian wa amara bidzalika ashabahu, dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melakukan seperti itu. Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'alal yusra, dan terkadang Nabi SAW itu menggenggam, ya, Nabi menggenggam tangan kanan atau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi yang menggenggam itu, mencengkram itu apa ya? Tangan kanan yang menggenggam. Jadi dicengkram ini. Setelah itu, wa kana yad'uhuma 'ala sadr, dan Nabi SAW itu meletakkan kedua tangannya itu di as-sadr, di dada. Ya, ini banyak penafsiran dari para ulama. Ya, as-sadr bisa di sini atau bisa di ceglongannya, ulu hati ya. Ya, bisa di ulu hati atau ya antara ini dengan perut itu juga termasuk sadr. Ya, ala kulli hal, dalam masalah meletakkan tangan ini banyak khilaf di antara para ulama. Sebagian membolehkan bahkan di perut. Nah, kalau antum lihat mungkin imam-imam Haramain di bawah pusar. Iya, di perut ini. Di bawah pusar. Bawah pusar. Iya. Karena memang hadisnya banyak dijelaskan oleh para ulama dan juga banyak khilaf di antara para ulama, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau dibilang rojihnya ya as-sadr, ya namanya as-sadr ini ulu hati ini. Ya, as-sadr secara asal dada, yaitu di ulu hati sini. Ya, tapi wallahu a'lam ada banyak penjelasan dari para ulama tentang hal ini. Intinya khilaf yang sudah pernah kita sampaikan, khilaf dalam masalah fikih ini tidak terlalu dibawa pada masalah yang serius. Apalagi ini sunnah dalam sholat. Ya kan, sudah kita jelaskan ini sunnah di dalam sholat. Kita lanjutkan ucapan beliau setelahnya. Nah, ini kalau di kitab yang sifat sholat Nabi yang besar,
Ya, di sini beliau banyak berbicara tentang hadis. Antara riwayat yang satu didhaifkan oleh sebagian ulama. Ana sendiri juga pusing baca ini. Ya, karena berbicara tentang perawi-perawi. Kita lewati pembicaraan beliau tentang hadis. Dan juga karena bukan bidang ana juga tentang masalah hadis dan rawi-rawinya. Kemudian kita lanjutkan. Wa kana yanha 'anil ikhtisari fis shalah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang perbuatan ikhtisar di dalam salat. Ya, perbuatan ikhtisar di dalam salat. Apa itu ikhtisar? Dijelaskan di ucapan berikutnya, wa huwa salabul ladzi kana yanha anhu. Yaitu seseorang meletakkan tangannya di pinggangnya. Apa istilahnya? Tolak pinggang. Hah? Tolak pinggang. Tolak pinggang. Bukan ya, bahasa Surabaya apa? Mengkerik. Iya. Apa yang ngomong gitu? Mengkerik. Iya. Kenapa? Beras larang. Apa hubungannya? Hah? Iya, melarang mengkerik di dalam salat. Maka kalau dilarang hukumnya haram. Tapi ya pernah lah lihat antum orang mengkerik. Ya mungkin di zamannya. Ya wallahu alam mungkin ada di zaman beliau perbuatan tersebut, cuman di zaman sekarang wallahu alam ana enggak pernah mendapati itu. Nah, berikutnya an-nadharu ila maudhi'is sujud wal khusyu', yaitu mengarahkan pandangan pada tempat sujud dan khusyuk. Ya, khusyuk konsentrasi ketika sholat. Memandang ke arah tempat sujud ini bukan rukun sholat, bukan pula kewajiban sholat, tapi itu sunnah di dalam sholat. Memandang ke arah sujud. Ya, tidak menjadi kewajiban di dalam sholat harus melihat ke tempat sujud. Wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan kalau kita melihat ke tempat sujud ini dikhawatirkan nanti ketika dalam kondisi ruku itu menyebabkan punggungnya nggak lurus, alias kepala akan naik ke atas karena melihat tempat sujud. Ya. Kesimpulannya yaitu pandangan manapun yang membantu kita untuk lebih khusyuk di dalam sholat, maka nggak masalah kita memandang ke arah tersebut, mau ke arah depan ataupun ke arah bawah. Ya. Adapun yang dilarang mengarah mana? Mengarah ke atas. Ya, nanti insya Allah akan datang larangannya. Dan kita baca riwayatnya. Wa kana idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ard. Baik. Yaitu Nabi SAW apabila mengerjakan sholat, taqta'a ra'sahu, beliau menundukkan kepalanya. Wa rama bi basarihi nahwal ard, dan beliau melemparkan pandangannya ke arah tanah. Ya, ke arah bumi, maksudnya ke arah tanah. Beliau memfokuskan pandangannya ke arah tanah. Baik, ada riwayat yang lain di sini disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila sama fanazalat alladzina hum fi salatihim khashi'un fataqta'a ra'sahu. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Hakim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat pernah menghadap ke atas. Kemudian Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang ketika salat khusyuk salatnya. Ya, khusyuk artinya tertunduk, ya, merunduk kepada Allah. Maka sejak saat itu Nabi SAW taqta'a ra'sahu, yaitu menundukkan kepalanya ketika salat.
Kemudian kita lanjutkan, lamma dakhala al-Ka'bah ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Datang dalam riwayat, ketika Nabi masuk ke dalam Ka'bah, Nabi SAW itu tidak pernah memalingkan pandangannya sedikit pun dari tempat sujudnya. Gak toleh-toleh, ya, gak noleh-noleh, tidak pernah memalingkan pandangan dari tempat sujudnya sampai Nabi SAW keluar dari Ka'bah itu. Ya, sampai Nabi SAW selesai melaksanakan sholat dan keluar dari Ka'bah tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda, la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghulul musalli. Kata Nabi SAW, tidak boleh ada sesuatu di rumah Allah yang dapat menjadikan seseorang itu lalai ketika mengerjakan sholat, nggak fokus ketika mengerjakan sholat. Ya, di sini para ulama mengambil pendalilan ini, ya, dilarangnya ornamen-ornamen di dalam masjid yang terlalu ya, terlalu mencolok. Ya, entah apanya, karpet-karpetnya itu motifnya itu terlalu terlalu mencolok gitu loh. Sehingga ketika kita mengarahkan pandangan ke bawah, itu terkadang kita gak fokus dengan sholatnya, justru fokus dengan motif karpetnya itu tadi. Ya. Atau mungkin sebagian orang terganggu dengan motif sarung orang yang ada di depannya. Ya. Mereknya. Loh, kita pernah, depan kita itu orang pakai sarung Bali itu loh. Tahu sarung Bali? Hitam putih kotak-kotak itu loh. Sing biasa kayak nyarungi wit nih, nyarungi pohon itu. Digawe sholat. Iya, saya kita nggak fokus. Kok tahu ya? Iya, penasaran. Kok pernah tahu motif ini? Saya mikirnya ini yang buat balapan itu biasanya itu. Ya kan, yang buat racing itu hitam putih, tapi bukan kayaknya. Karena nggak pernah lihat balapan. Baru kemudian ingat, oh iya, ini kan biasanya di pohon-pohon keramat itu. Iya. Maka kalau ada pandangan seperti itu, kita mengalihkan pandangan ke tempat yang lebih membantu kita untuk fokus dalam sholat, untuk membantu kita khusyuk di dalam sholat. Maka boleh ketika itu kita menghadap ke depan. Ya, kalau memang ternyata di bawah ini banyak hal-hal yang mengganggu kita tatkala sholat, boleh kita menghadap ke depan. Nah, di antara kebiasaan saya kalau pakai sarung itu, saya nggak pernah pakai sarung mereknya itu saya taruh di bawah, mesti saya balik. Ya, mesti saya balik. Jadi mereknya itu yang ada di atas, yang bawah tanpa merek. Ya. Ustadz, ini nggak bisa, mereknya ini atas bawah ada. Biasanya ada kayak gitu. Sarung-sarung goyor biasanya itu atas bawah ada mereknya. Maka bagian belakang itu saya taruh di bagian depan. Ya, jadi nggak harus bagian belakang sarung itu yang apa? Ya kan biasanya motifnya beda dewe kan, yang bagian belakang. Nah itu tak putar taruh depan saja. Ya. Karena pasti nanti orang yang baca ini, wah BHS ini, larang ini. Sebagian orang justru harus ditampakkan itu, karena itu kebanggaan. Pakai merek-merek yang mahal itu, wah itu kebanggaan itu. Kalau disembunyikan, wah eman Ustaz. Mahal-mahal beli. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa kana yanha an raf'il basari ila sama'. Dan Nabi SAW melarang untuk mengarahkan pandangan ke atas langit. Wa yu'akkidu fin nahyi hatta qala, dan Nabi tekankan larangan ini sampai Nabi SAW mengatakan, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis shalah aw la tarji' ilaihim, wa fi riwayatin aw la tukhtifunna absaruhum. Kata Nabi SAW, tuh orang-orang, suatu kaum yang mereka melihat ke arah langit tatkala sholat, maka mereka
punya dua pilihan. Mereka berhenti dari perbuatan itu atau Allah tidak mengembalikan penglihatan mereka. Ya, sampai disebut oleh Nabi, Allah tidak mengembalikan penglihatan mereka atau Allah butakan penglihatan mereka. Naudzubillah. Ya, ini ancaman yang serius, larangan yang serius dari Nabi untuk tidak melihat ke arah atas. Kemudian larangan yang lain tentang pandangan. Kata beliau, fa idza shallaitum, kata Nabi SAW, apabila kalian melaksanakan salat, fala taltafitu, jangan kalian menengok. Ya, kalau menengok berarti ke kanan dan ke kiri. Fa innallaha yansubu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menghadapkan wajahnya ke arah hamba tersebut. Ya, ketika seorang sholat, Allah senantiasa menghadapkan wajahnya ke arah hamba itu ketika dia sholat itu. Maka janganlah engkau yaltafit, menengok ke kanan ke kiri, karena Allah ketika itu sedang menghadapkan wajahnya ke arahmu. Ya, di sini ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa? Wajah. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki wajah. Ditetapkan dengan hadis ini, dan apalagi ditetapkan dengan ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tanpa diserupakan dengan wajah makhluk dan juga tanpa dibagaimanakan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan anit talaffut, dan Nabi SAW juga bersabda berkaitan dengan noleh-noleh ini. Kata Nabi SAW, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Sesungguhnya toleh kanan toleh kiri itu adalah ikhtilas. Ya, ikhtilas itu adalah gangguan-gangguan syaitan. Ya, panggilan-panggilan, gangguan-gangguan dari syaitan yang digencarkan oleh syaitan tatkala seorang hamba sedang melaksanakan sholat. Jadi ada gangguan-gangguan yang menyebabkan kita itu kepo, penasaran, noleh ke kanan dan noleh ke kiri. Padahal nggak ada apa-apa. Ya, pernah nggak merasakan seperti itu? Ini kok kayaknya ada sesuatu di sana itu. Oh, kau apa-apa tiba. Ngelirik-ngelirik. Oh, kau apa-apa tiba. Kok kayaknya ada sesuatu di sana ya? Itu gangguan-gangguan dari syaitan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, la yazalullahu muqbilan alal abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Sama seperti hadis sebelumnya, Allah senantiasa menghadapkan wajahnya ke seorang hamba yang sedang melaksanakan salat sepanjang orang itu tidak noleh kanan noleh kiri. Namun ketika orang itu noleh kanan noleh kiri, maka Allah juga memalingkan pandangannya, memalingkan wajahnya dari orang itu. Nah, ini ditetapkan, tidak usah dibayangkan bagaimana Ustaz, Allah itu besar sedangkan hamba kecil. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang yang sholat di Indonesia barengan sama orang sholat yang di Amerika misalnya. Terus Allah ngelihat yang mana? Ini lapo dipikiri sampai ngono. Ya, ngapain dipikiri sampai seperti itu? Tetapkan apa adanya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melihat, menghadapkan wajahnya kepada hamba yang ada di Indonesia. Bersamaan dengan itu Allah juga mampu menghadapkan wajahnya kepada hamba yang ada di Amerika tadi atau dimanapun, belahan dunia manapun. Bukan hal yang sulit bagi Allah. Kok kau mengkerdilkan sifat Allah? Oh, gak iso, Allah kudu milih salah siji. Kalau nang Indonesia, ya nang Indonesia tok. Tidak bisa Allah memalingkan wajahnya ke hamba lain. Nah, itu kau menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Yang kayak gitu itu makhluk. Cuman bisa ngelihat satu arah saja. Nggak bisa ngelihat menghadapkan wajah ke satu arah saja. Oh, berarti wajah Allah ini berarti wis tak usah kakean dipikiri. Kok berarti gini? Tidak ada tugas kita untuk membayangkan bagaimananya wajah Allah Azza wa Jalla. Cukup ditetapkan apa adanya. Sama seperti pendengaran Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla mampu mendengar secara bersamaan hamba-hamba yang berdoa kepadanya.
Untuk bayangkan ketika wukuf di Arafah, berapa juta manusia berdoa kepada Allah itu di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan berbagai macam bahasa mungkin yang mereka panjatkan kepada Allah. Allah mampu mendengar doa mereka semuanya. Allah mampu mendengar doa. Kalau kita bayangkan gimana caranya? Kalau Anda menolak pendengaran Allah ini, itu karena sebabnya kita bandingkan pendengaran Allah itu, kita serupakan pendengaran Allah itu dengan pendengaran kita. Gak masuk akal ya. Kok bisa krungu kabeh? Kita saja, kalau dua orang berbicara, kita nggak bisa mendengarkan dua-duanya. Kita mesti fokus sama salah satunya. Soalnya jamaah, kalau ada dua ustadz di sini sama-sama ngomong, bisa? Tiga misalnya, 4 gitu. Apalagi jutaan seperti wukuf di Arafah. Ini penyebabnya karena tashbih, lebih dulu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian kita lanjutkan, wa naha an thalathin, dan Nabi SAW melarang dari 3 perkara, yaitu maksudnya melarang 3 perkara ketika sholat. An nukratin ka nukratid dik, yaitu kita tersungkur seperti tersungkurnya ayam yang sedang mematok makanannya. Tersungkur seperti tersungkurnya ayam yang sedang mematok makanannya. Yaitu maksudnya sholat dalam kondisi cepat, seperti ayam yang matok makanan dalam kondisi cepat. Kemudian wa iqa'in ka iqa'il kalbi, atau yang kedua yaitu kita melakukan iqa'. Iqa' itu adalah duduk di atas tumit. Iqa' adalah duduk di atas tumit, sebagaimana duduknya seekor anjing. Waltifati kaltifati tha'lab, atau toleh kanan toleh kiri seperti noleh-nolehnya at-tha'lab, yaitu serigala. Musang. Apa bedanya musang, serigala, rubah? Sama wae kan? Iya. Tha'lab, musang. Musang itu kan yang kayak serigala itu kan, beda. Kalau rubah kayak anjing. Adz-dzi'bu, serigala. Iya benar. Musang. Tha'lab musang. Saya tadi ininya adz-dzi'bu. Fa'akalahu adz-dzi'bu, dimakan serigala. Adz-dzi'b. Baik, kemudian kita lanjutkan. Di sini yang ditekankan adalah yaitu larangan noleh-noleh. Larangan iltifat, noleh kanan dan noleh kiri. Kemudian kata Nabi, sholli salata muwaddi' ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi SAW, salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah. Seperti seorang yang akan berpisah. Maksudnya yaitu salat seperti seakan-akan engkau akan meninggalkan dunia ini. Salat yang terakhir bagimu. Pasti dia akan perbagus salatnya itu. Ketika seorang melaksanakan salat, ada perasaan dalam dirinya bahwa ini salat terakhirku, dia pasti akan memperbagus salatnya itu, memperindah salatnya itu. Kemudian kata Nabi, dan ka'annaka tarahu, dan salatlah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta la tarahu, namun kalau engkau enggak bisa melihat Allah, maksudnya seakan-akan kau enggak bisa melihat Allah. Kalau kau enggak bisa seakan-akan melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Kalau kau enggak bisa seakan-akan melihat Allah, maksudnya kita menghadirkan perasaan bahwa di hadapan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun enggak mungkin kita bisa melihat Allah ketika dalam kondisi hidup di dunia ini. Namun kita menghadirkan perasaan seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Allah tidak bisa kita lihat. Tapi nggak bisa Ustadz memunculkan perasaan seperti ini. Tayyib, lanjut ke tingkatan berikutnya, yaitu kau yakini saja, meskipun kau nggak bisa melihat Allah, yakini Allah pasti melihatmu. Ya, Allah Azza wa Jalla pasti melihatmu. Ini ibarat seperti seorang yang ketika sholat, ketika bekerja, dia membayangkan seakan-akan bosnya itu ada di hadapan dia. Gimana pekerjaannya? Sregep luar biasa. Ya. Atau kalau dia nggak bisa membayangkan bosnya itu ada di depan dia, maka yakini bahwa bos senantiasa mengawasi lewat CCTV. Itu yang mendorong seseorang untuk rajin dalam pekerjaannya. Sama seperti kita rajin atau bagus dalam sholatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma mimri'in muslimin tahduru salatahul maktubah fayahsunu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha minadh dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullahu." Kata Nabi, tidaklah seorang muslim dia menghadiri sholat yang maktubah, sholat yang diwajibkan, maksudnya sholat 5 waktu. Fayahsunu wudu'ahu, dia memperindah wudu'nya, memperbagus wudu'nya. Wa khusyu'ahu, kemudian dia memperindah kekhusyuannya, berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Kemudian rukuknya diperbagus. Ya, barang siapa yang memperbagus sholatnya ini, tidaklah seorang melakukan itu kecuali itu adalah kafarat, ya, penebus, pelebur dosa-dosanya, yaitu dosa-dosa yang lalu. Malam yu'ti kabiratan, sepanjang dia di tahun yang lalu tidak melakukan dosa besar. Kalau dia pernah melakukan dosa besar, maka tidak bisa dihapuskan dengan sholat ini. Tapi dosa besar dihapuskan dengan apa? Taubat. Yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, yaitu ketidaksengajaan, kelupaan, ketergelinciran. Itu nggak tobat nggak apa-apa, bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh seperti ini. Memperbagus sholat, memperbagus wudhu, bisa dihapuskan secara otomatis. Meskipun kita nggak tobat, iya, meskipun kita nggak tobat. Tapi kalau dosa besar, wajib dengan tobat. Ya, tobat yang nasuha. Kita lanjutkan. Waqad sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Pernah Nabi itu melaksanakan sholat dengan menggunakan gamis yang banyak motif-motifnya, ya, yang ada motif-motifnya. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Maka Nabi itu melihat motif-motif gamisnya itu. Falamman sarafa, ketika Nabi selesai sholat, qala idhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahm. Ketika selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, bawalah gamisku ini kepada Abu Jahm. Ya, Abu Jahm salah seorang sahabat Nabi SAW, yang disebutkan dalam hadis lain dia mau menikahi Fatimah bintu Qais. Dia melamar Fatimah barengan sama siapa? Bukan Fatimah putri Nabi, bukan. Fatimah bintu Qais. Barengan sama siapa? Yang Nabi mengatakan, wa amma Abu Jahm fala yadau asahu an atiqihi. Adapun Abu Jahm dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Masih ingat hadits itu? Nah, ini barengan sama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya, Muawiyah bin Abi Sufyan juga dikatakan sama Nabi, wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah dia miskin, dia nggak punya harta. Fa'ankihi, maka Nabi menyarankan Fatimah untuk menikah dengan siapa? Nah, itu Fatimah putri Nabi. Bilang bukan Fatimah putri Nabi, Fatimah bintu Qais, bukan Fatimah bintu Muhammad. Maka disuruh menikah dengan Usamah bin Zaid.
Ya, hanya menikah dengan Usama bin Zaid. Baik, ini kisahnya. Kembalikan gamisku ini kepada Abu Jaham. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham. Dan tukarkan gamisku ini, bawakan kepadaku pakaian ambijaniyah. Ya, ambijaniyah maksudnya adalah pakaian yang polos. Ya, tidak bermotif. Fa innaha alhatni anifan an solati, karena sesungguhnya gamis tadi, gamis yang bermotif-motif tadi itu melalaikan aku dari sholatku barusan. Ya, bayangkan Nabi SAW saja itu pakaian-pakaian yang mencolok seperti ini, itu kalau Nabi saja bisa membuat itu melalaikan dari sholatnya Nabi SAW, bisa membuat kekhusyuan Nabi jadi terganggu. Itu sekelas Nabi. Ya, apalagi dengan kita yang di bawah Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, fa inni nadhartu ila alamiha fis shalah fakada yaftinuni. Ketika aku sholat tadi, gambar-gambar atau motif-motif yang ada di gamis itu, aku melihat motif-motif itu dan hampir-hampir aku terfitnah dengan motif-motif itu. Artinya terfitnah di sini adalah terganggu kekhusyuanku. Ya, hampir-hampir terganggu kekhusyuanku. Ya jamaah, kadang kita ngelihat motif-motif itu kalau terlalu mencolok, kita bayangkan, kok kayak raine wong ya. Pernah ngerasakan gitu enggak? Kok kayak raine wong ya. Wah, ini kok kayak bentuk salib ini. Wah, enggak bener ini sarungnya ini. Ada kristenisasi dalam salib ini. Kok ada logo ini, kok ada gambar ini. Padahal enggak. Ya, itu bisa membuat seseorang lalai dari sholatnya. Wa kana li Aisyata thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwatin. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah memiliki selembar kain yang ada gambar-gambarnya. Ya, selembar kain yang ada gambar-gambarnya. Nah, kain ini digunakan oleh Aisyah sebagai mamdudah, yaitu yang dibentangkan, ya semacam tirai gitu, yang dibentangkan. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menghadap ke kainnya Aisyah itu, tirainya Aisyah yang ada motif-motifnya itu, ada gambar-gambarnya itu. Faqala akhirihi anni. Kemudian Nabi SAW mengatakan, minggirkan, ya singkirkan kain ini dariku, kata Nabi. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Kata Nabi, sesungguhnya gambar-gambar, motif-motif yang ada di tirai ini itu mengganggu aku ketika aku sholat. Ya, mengganggu aku ketika aku sholat. Maka hal-hal yang memang bisa membuat kita terganggu kekhusyuannya, itu boleh kita palingkan pandangan kita, nggak harus ke bawah, tapi kita palingkan ke pandangan-pandangan yang lain. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa menghadap ke bawah itu ternyata bukan termasuk rukun sholat atau kewajiban dalam sholat. Buktinya Nabi melihat tirai berarti mengarahkan pandangan kemana? Ke depan. Ya, bukan ke arah bawah. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, la salata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Nabi SAW, tidak sempurna salat seseorang tatkala makanan sudah dihidangkan, dan tidak sempurna salat seseorang tatkala dia menahan dua lubang atau dua pembuangan, maksudnya buang air kecil dan buang air besar. Kenapa kok dilarang dua hal ini? Ini larangannya bukan keabsahan sholat ya, enggak. Tapi ini dilarang karena bisa mengganggu kekhusyuan kita ketika sholat. Ya, bisa mengganggu konsentrasi kita ketika sholat. Ketika makanan sudah dihidangkan. Ya, kemudian kita dalam kondisi lapar, bayangkan. Nah, kita dalam kondisi lapar ini, lapar luar biasa. Makanan sudah dihidangkan dan itu makanan favorit kita.
Hah? Sudah Jumat lalu. Antum ini gimana ini? Sudah Jumat lalu. Kemudian terdengar panggilan adzan, kemudian nggak lama iqomah. Maka ketika itu antum melaksanakan sholat, jamin wis sholatnya pasti gak apa? Gak khusyuk, pasti kepikiran makanan itu tadi. Waduh, iki imame suwe iki kurang ajar ini. Iya, gak mari-mari iki imame kurang ajar ini. Atau ketika menahan kencing atau menahan BAB, ya itu juga bisa mengganggu konsentrasi seseorang tatkala sholat. Pasti gak khusyuk sholatnya itu. Pasti kepikiran ini kapan ini mari ini sholat ini. Terus mari waladolin amin dititeni imam ini. Ayo sampai doa awas kan ya. Ya. Dan dulu ada imam di dekat masjid dekat kampung kita itu pernah heboh ketika bulan Ramadan. Ya, pernah jadi viral ketika bulan Ramadan. Sudah lama ya, mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu dia itu. Karena ketika bulan Ramadan, ketika baru berbuka puasa, jadi orang-orang itu ketika buka puasa hanya makan kurma saja, kemudian minum. Ya mungkin kue-kue sebentar, kemudian minum. Ternyata ketika sholat maghrib, baca surat Ar-Rahman. Baca surat Ar-Rahman. Iya, lumayan panjang. Bukan surat Ar-Rahman yang cuma dipotong beberapa ayat saja, tidak. Lumayan panjang. Ya, meskipun nggak sampai habis, tapi ya panjang karena bacaan dia juga lambat. Kalau adzan maghrib itu jam berapa biasanya? 5:30 ya. Kalau Ramadan itu, iya 5:30. Kita baru keluar dari masjid itu 6:15. 6:04. Kita baru keluar dari masjid itu. Iya, saking lamanya ini Mami. Untuk orang-orang marah besar luar biasa kepada orang itu. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan sholat katanya. Kita nggak khusyuk sama sekali. Bahkan ada yang saking gregetannya bilang, nek oleh jejek imam tak jejek mau. Jangan ditiru ini. Iya. Tapi hanya saja, memang ini bukan sebuah hal yang harus. Kalau memang Anda nggak dalam kondisi lapar dan Anda nggak kebelet-kebelet nemen, ya artinya kebelet-kebelet dikit lah. Kalaupun ditahan juga Anda tidak menghilangkan kekhusyuan. Paham maksud saya ya? Kebelet-kebelet dikit ada pipisnya, tapi nggak sampai yang sudah di ujung gitu, tidak. Ya masih ada ruang, masih bisa ditahan. Maka yang seperti ini lebih baik menghadiri sholat. Ya lebih baik menghadiri sholat. Tapi kalau memang pipis kan nggak sampai 1 menit bisa kan. Ya. Tapi kalau makan, kalaupun Anda tidak terlalu lapar, meskipun sudah dihidangkan makan, ya maka nggak apa-apa Anda melaksanakan sholat, ikut sholat berjamaah. Baru setelah itu Anda melaksanakan makan, kemudian makan setelah sholat. Ya, karena yang dikhawatirkan di sini adalah kekhusyuannya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, selesai sudah pembahasan tentang khusyuk dan juga pembahasan tentang larangan menghadap ke atas atau larangan noleh-noleh ketika sholat. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bawakan tentang ad'iyatu al-istiftah, yaitu ragam-ragam bacaan doa istiftah. Dan sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Hah? Iqa. Ya, iqa. Ya, qaf sama ain ya. Iqa. Ya, iqa. Sebenarnya ada dalam riwayat yang lain, iqa itu masih diperbolehkan di dalam sholat. Oh itu. Ya, seperti itu. Ada tuntunan. Iya, diperbolehkan dalam sholat. Hanya saja wallahu a'lam, mungkin larangan yang tadi disebutkan itu sebelum dibolehkannya iqa. Jadi ada istilahnya nasikh dan mansukh. Ya, bisa jadi hadis tadi itu sudah dihapus, sudah dimansukh.
dengan hadits lain yang menunjukkan bolehnya melakukan iqa'. Ya, sama seperti tadi, Nabi ketika sholat menghadap kemana? Ke atas. Kemudian turun ayat wal alladzina hum fi sholatihim khashi'un, baru Nabi SAW tidak pernah menghadap ke atas lagi. Ya, iqa' itu dibolehkan duduk tersebut di dalam sholat. Wallahu a'lam. Jadi yang tadi duduk iqa'a itu nggak boleh berarti? Itu yang hadits redaksi tadi itu ya wallahu a'lam datang mungkin belakangan lebih dulu. Ya, kalau secara asal hukum iqa' itu dibolehkan di dalam sholat. Berarti bisa dipahami bahwa hadits tersebut itu sifatnya mansuh. Coba kita baca penjelasan di footnote-nya ya tentang iqa'. Nggak ada ininya ini. Oh, ini pasal ada penjelasannya. Duduknya iqa'a ini yang dilarang yaitu dengan menempelkan pantat ke tanah, lalu menegakkan kedua betis dan kedua paha. Jadi, Oh, berarti iqa' yang lain, bukan kaifiyah iqa' yang tadi seperti ana. tadi itu kan itu saya pernah dengar sunnah ya gimana? Iya, ada tuntunannya bisa. Iya. Dia ada penjelasan di bawah. Apa itu penjelasannya menempelkan iqa'? pantat ke tanah. Berarti ini dibuka sedikit, dodok pantatnya ke tanah. Itu ya penjelasannya itu. Ini nih, menempelkan tanah. Yang Iya, dimaksud di sini ada. adalah duduk dengan cara iqa'a ini adalah yang dilarang yaitu dengan menempelkan pantat ke tanah, lalu menegakkan kedua betis dan kedua paha, serta meletakkan kedua tangan di atas tanah. Gitu. Meletakkan kedua tangan di atas tanah. Kedua tangan di atas tanah. Coba saya baca lagi pelan-pelan. Anda nggak pernah tahu iqa' yang sering kita jumpai dalam penjelasan ulama seperti tadi. Tapi kalau yang itu tadi, Cara iqa'a yang dilarang yaitu dengan menempelkan pantat ke tanah, lalu menegakkan kedua betis dan kedua paha, serta meletakkan kedua tangan di atas tanah. Pen itu apa tuh? pen itu penerjemah. Oh, dari penerjemahnya. Makanya di kitab aslinya sini nggak ada. Berarti kiri lah. Pantatnya? Loh, pantatnya di tanah. Dobrak ke tanah pantat. Jadi bukan. Nah, iya. Jadi makanya dibilang kan kayak duduknya anjing tuh. Anjing lagi tuh duduknya. Anu. Tapi enak. Dobrok istilahnya. Buat terapi enak Ustaz. Apalagi ini seperti ini. Tangannya di depan. Nah gini ya. Iya. Mungkin Iya, duduknya anjing lagi itu duduknya anjing. Iya. Ya Allah alam, bisa jadi iqa' seperti anjing yang dimaksud seperti itu. Tapi iqa' yang nanti datang ketika kita masuk ke pembahasan duduk iftirash ya atau duduk tawarruk. Nah, itu ada juga duduk iqa'. Ya. Wallahu a'lam. Halaman berapa itu nanti? Berarti tentang masalah duduk sebentar. Duduk. Oh, nggak ada di sini. Jadi halaman berapa itu? Tentang duduk 55? Masa? Lebih 155. Duh, terus 55 sujud tadi. 153 sujud khusyuk. Ya, tidak. Nah ini. Nah ini nih, duduk dengan cara iqa'a 276 lah. Di sini 276. Duduk dengan bergigit di atas ujung-ujung jari kedua kaki dan menempelkan pantat pada kedua tumit. Nah ini yang maksudnya Ustaz tadi. 276. Bangkit naik dari sujud. Ya, itu iqa' juga ya. Iya, iqa'a juga. Ya, berarti ada dua istilah yang dipakai. Ya, nanti dibahas.
Cuman kaifiyahnya berbeda antara iqa yang dilarang dengan iqa yang Berdiri di atas ujung-ujung jari tadi. ya ini hadisnya wa kana ahyanan yaqa'a yantasibu ala aqibaihi wa suduri qadamaihi. Ya, dan Nabi SAW itu melakukan iqa yaitu dengan menegakkan menegakkan telapak ya, menegakkan kakinya, kemudian Nabi duduk di atas tumitnya itu. Ya, Nabi duduk di atas tumitnya itu. Ya, ini iqa. Nah, wallahu a'lam. Ya, Pak, silakan. Masalah kosor di ringkas itu. Kalau kita sedang syafah itu sebaiknya dilaksanakan penuh atau diringkas sholatnya. Yang kedua, apa kita harus boleh sholat qobliyah atau ba'diyah kalau sedang safar? Ya, ketika kita memang memilih rukhsah, boleh kita ini memilih rukhsah, keringanan di dalam safar tersebut. Dan memang afdol seorang itu mengambil rukhsah itu menunjukkan bahwasanya dia ini memang butuh kepada keringanan-keringanan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dia ini butuh dengan keringanan-keringanan seperti itu. Dia ambil rukhsahnya, dia jamak, ya dia qashar salatnya. Nah, kalau sudah dia menjamak dan sudah dia qashar, maka tidak ada namanya salat qabli ataupun ba'diyah. Karena dia sudah mengqashar salatnya. Yang wajib saja diqashar, lah terus ngapain dia ngerjain yang sunnah? Itu alasannya. Kecuali kalau memang salat-salat yang ada alasan di situ. Ya, salat-salat yang memang ada alasannya kenapa kita melaksanakan salat tersebut. Seperti ya sholat gerhana atau sholat jenazah atau sholat apa lagi istisqa, ya ada alasan di situ, maka boleh kita melakukannya meskipun kita sudah qashar. Sholat id beda kan pagi. Sholat subuh nggak ada ya qashar ya, nggak ada qashar, nggak ada jamak. Makanya di situ tetap melaksanakan sholat fajar. Tetap melaksanakan sholat sunnah fajar karena tidak ada qashar dan jamak di dalam sholat subuh. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar Pak, untuk qobliyah subuhnya Nabi tetap menjalankan ya. Iya, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar meskipun beliau safar. Tidak pernah meninggalkannya. Ya? Iya. Terus dikerjakan oleh Nabi SAW. Kalau memejamkan mata waktu sholat. Iya, memejamkan mata waktu sholat memang tidak ada hadis yang khusus berkaitan dengan hal tersebut, wallahu a'lam. Namun kebanyakan orang-orang yang memejamkan mata ketika sholat ini justru tidak membantu konsentrasi. Ya, malah justru semakin terbuai dengan ya bayangan-bayangan yang terproyeksi di dalam pikirannya. Ya, ketika dia merem, dia bayangkan apapun yang ada di dalam pikirannya. Dia bayangkan tentang apa misalnya? Harim, utang. Bayangkan tentang perempuan misalnya itu. Justru setan mungkin lebih mudah bermain-main di situ. Maka sebaiknya nggak memejamkan mata itu. Wallahu a'lam. Kita sholat sunnah kadang-kadang sekali-sekali melirik jam gitu loh. Karena ada waktu, sisa waktu ini tinggal sedikit apa gitu, sholatnya menyesuaikan supaya nggak ditunggu orang atau gimana. Itu termasuknya melihat ke atas apa enggak? Kena larangan itu. Beda ya, kalau dikatakan fis sama itu bisa melihat ke arah langit, atau arti yang kedua fis sama itu artinya adalah arah atas. Nggak mesti langit, tapi pokoknya arah atas. Ya wallahu alam bisa masuk dalam ancaman tersebut karena dimaknai dengan makna yang kedua, yaitu mengarah ke atas. Nggak harus dangak ke atas langit, tapi pandangan ke atas itu sudah termasuk dikatakan fis sama. Ini kita dapatkan dari pembahasan tentang asma wa sifat. A'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur.
Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Ya, langit di sini tidak diartikan bahwa Allah itu di dalam langitnya. Tapi langit di sini artinya adalah di atas langit, atau langit artinya arah atas. Ya, langit itu artinya arah atas. Tidak harus ke langit yang kita lihat ini. Pokoknya langit itu menunjukkan arah ke atas. Ya, wallahu a'lam, sebaiknya dihindari. Namun kalau memang sudah terlihat misalnya, seperti nggak di jam atas ya, terkadang di jam ini, di jam tangan, terlihat di jam tangan gitu. Misalnya ketika kita takbir itu terlihat angkanya. Wis jam 09.00 ini. Atau ketika tasyahud, ketika duduk di antara dua sujud, ya kan terlihat jamnya ini. Ya, yang seperti ini insya Allah dimaafkan. Wallahu a'lam. Namun tidak menjadikan batal ya. Tidak menjadikan batal. Tidak sah sholatnya. Orang yang noleh ke atas langsung dibatalkan sholatnya. Enggak. Itu mengurangi kesempurnaan sholat. Mengurangi kualitas sholat. Bukan membatalkan sholat. Awas. Nah, hanya perlu tadi dibedakan, ini sunnah sholat, ini wajib sholat, rukun sholat, dan syarat sholat. Karena ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Mengambil rukhsah itu apakah juga berlaku meskipun kita safar, tapi tetap rumah sendiri? Nah ya, kita safar, tapi yang dituju itu rumah kita sendiri. Itu rumah kita sendiri. Nah, kita ketika ke sana itu apakah memang niat hanya sementara di situ? Sementara. Ya safar hitungannya. Kalau kita di sana itu memang sudah niatnya mukim, saya ingin menetap di sini, meskipun mukimnya itu cuman sebatas ya sebulan, 2 bulan, tapi intinya dia niat ini bukan safar, tapi ini adalah memang mukim. Saya memang ingin tinggal di sini dalam jangka waktu yang sudah tidak lagi dikatakan safar, tapi jangka waktu yang dikatakan mukim, maka terhitung mukim. Tapi kalau memang itu safar, ya meskipun rumah sendiri, maka boleh mengambil rukhsah tersebut. Ya, tapi wallahu alam, kalau prakteknya Utsman bin Affan justru memandang bahwa ketika ke Mekah beliau tidak mengambil rukhsah, karena beliau memandang bahwa di Mekah itu ada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu adalah ibundanya beliau. Maka beliau memandang kalau di negeri itu ada keluarganya, maka tidak dianggap sebagai musafir, tidak dianggap sebagai safar, karena di negeri tersebut ada keluarganya. Allah alam, ini pendapat dari Utsman bin Affan, dan itu yang menyebabkan beliau tidak menjamak sholat ketika di Mina. Masih ingat kisahnya itu? Tidak menjamak sholat ketika di Mina, ketika haji. Padahal Nabi SAW, Abu Bakar, Umar itu menjamak sholatnya. Ya, tapi Utsman bin Affan tidak menjamak sholatnya karena beliau menganggap beliau mukim di sana, bukan musafir. Wallahu a'lam. Itu bukan kenaan maksudnya. Perilaku semacam seperti itu sahabat maksudnya melancangi Rasulullah enggak kena gitu ya. Ya enggak, ijtihad. Makanya perkara-perkara ijtihad di mana mereka tahu dalil-dalil yang disabdakan oleh Nabi SAW itu masih bersifat umum. Ya, dalil-dalil yang dipahami masih bersifat umum. Sehingga dengan ijtihad itu mereka bukan niat menyelisihi Nabi SAW, tapi mereka masih yang memiliki ijtihad sini. Abdullah bin Mas'ud misalnya. Abdullah bin Mas'ud pernah punya pendapat merubah solawat atau merubah salam, bukan solawat, merubah salam ketika tasyahud. Di dalam tasyahud ada ucapan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu kan? Assalamu alayka, salam kepadamu. Abdullah bin Mas'ud beristihad itu dulu ketika Nabi hidup. Adapun ketika Nabi meninggal diganti Assalamu alan nabi. Gak pakai assalamu alayka, tapi assalamu alan nabi. Karena nabinya sudah meninggal. Ini ijtihad, diselisihi oleh para ulama atau para sahabat yang lain. Ya, salah ya tetap disalahkan.
Ana lupa Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar yang menjadikan mata itu juga termasuk bagian dari wudhu. Jadi mata ini harus kena air juga jamaah. Bukan mata gini ya, tapi gini. Matanya itu juga harus kena air. Iya, dalamnya. Bola mata. Bola matanya. Iya. Karena diambil dari keumuman ayat wamsahu biwujuhikum, dan basuhlah wajah kalian. Dan masuk bagian wajah itu apa? Kedua mata. Nah, ini ijtihad. Ya, namanya ijtihad, yaitu tadi bisa benar dan bisa salah. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah tetap dapat 1 pahala. Yang tadi salam tadi tetap pakai yang ayat itu ya. Assalamualaikum. Iya, tetap assalamualaikum. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Karena kita safar rencananya Pak Jaisa, nanti kita ngambil jamaknya waktu maghrib itu gimana sih? Padahal belum perjalanan, belum berangkat. Gak apa-apa, tapi nggak kosor. Jamaah aja, tapi bukan kosor. Meskipun kita masih di tempat mukim. Meskipun kita masih di tempat mukim. Isya juga. Kenapa? Berangkatnya habis Isya. Iya, meskipun berangkatnya habis Isya. Kalau memang kita niat safar ketika waktu itu, boleh kita jamak di tempat mukim itu. Tapi jamak saja. Ya, bukan kosor. Kalau kosor itu baru ketika statusnya sudah berubah menjadi musafir. Baru dibolehkan kosor. Tapi kalau masih mukim, hanya boleh jamak. Itu duhur sama asar juga apa-apa? Iya, sama juga. Subuh enggak. Ya. Kecuali subuh enggak. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini janji saya belum terrealisasi ya. Mau nampilkan kaifiyah sholat dengan proyektor itu. Baik, aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.